Di sini saya akan ngomongin tentang 3 pola pikir yang menurut saya bisa mengubah hidup kamu. Ya karena ini akan bisa mempengaruhi keputusan kamu dalam hidup. Jadi saya harap kamu dengar baik-baik sampai dengan habis. Yang pertama adalah pola pikir 4 dimensi. Jadi ini adalah sebutan yang saya bikin sendiri ya. Saya melihat orang banyak sekali yang berpikir dengan pola pikir satu dimensi. Jadi maksudnya ketika dia melihat sesuatu, dia hanya melihat satu kemungkinan yang bisa mendefinisikan sesuatu. Misalnya, saya pernah kenal dengan orang yang bilang kalau orang Cina pasti kaya, orang non-Cina pasti miskin. Ini kan salah banget. Ya kalau kita cari di Indonesia orang Cina yang miskin ada, orang non-Cina yang kaya juga ada. Kalau kita ke negara China, ada lebih dari 1,5 miliar orang Cina, itu yang miskin ada nggak? Ada. Jadi pernyataannya salah karena ada 4 kemungkinan. Orang Cina kaya, orang Cina miskin, orang non-Cina kaya, orang non-Cina miskin. Tapi dia lihatnya hanya satu kemungkinan doang. Nah ini adalah pola pikir satu dimensi. Seharusnya melihatnya 4 dimensi. Contoh lagi misalnya, ada orang bilang kalau dia nggak bisa kurus karena orang tuanya gendut. Jadi dia merasa kalau orang tua gendut, udah genetik 100% dia pasti gendut juga. Gitu. Padahal dia nggak melakukan yang bisa dia lakukan. Dia nggak kurangin asupan kalorinya, dia nggak olahraga. Dia udah bilang aja, orang tua gue gendut, jadi gue pasti gendut. Ini salah juga. Kenapa? Karena ada 4 dimensinya. Orang tua gendut yang anaknya kurus ada, orang tua gendut yang anaknya gendut ada, orang tua kurus yang anaknya kurus ada, orang tua kurus yang anaknya gendut juga ada. Nah ini juga sama ya, berpikirnya hanya di satu dimensi. Contoh lagi misalnya, saya pernah kenal dengan perempuan yang bilang kalau orang tua dia ngedoktrin dia kalau cowok kaya itu jahat. Ya, cowok kaya itu akan nyiksa istrinya. Jadi dari kecil dia itu menghindari cowok kaya. Jadi kalau ketemu cowok, dia lihat cowoknya kaya, wah dia takut. Cowok kaya jahat nih. Nah ini bahaya sekali ya. Udah sampai didoktrin sama orang tuanya. Berpikirnya satu dimensi. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, apalagi sekarang zamannya sudah digital ya. Kalau dulu mungkin susah kita mencari datanya. Tapi kalau sekarang udah jelas sekali. Yang kaya baik ada, kaya jahat ada, miskin baik ada, miskin jahat juga ada. Saya pernah lihat tuh konten di TikTok. Ada satu cowok di rumah yang kecil ya. Itu si cewek kebetulan rekam, dia tendang ludahin dia punya istri sendiri. Nah ini menurut saya ya, dari yang saya lihat ini masuknya dalam kategori yang miskin. Jadi harus lihat 4 dimensi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang jahat, itu semuanya ada kemungkinannya. Jangan hanya mendefinisikan satu doang. Berpikirnya itu harus 4 dimensi, karena bahaya sekali. Kayak misalnya si cewek ini karena udah ikutin doktrin dari orang tuanya, dia kehilangan peluang dapat cowok kaya yang baik. Padahal bisa nggak dia dapat cowok kaya yang baik? Bisa, kalau dia berpikirnya nggak seperti itu. Orang tuanya kalau nggak doktrin dia, cowok kaya tuh jahat, cowok kaya tuh jahat, dia pasti nggak akan seperti itu. Dia pasti bisa menangkap peluangnya tuh. Ada cowok kaya yang baik yang deketin dia bareng dengan cowok itu. Jadi ini akan mempengaruhi keputusan kamu dalam hidup ya. Jadi pola pikir ini bahaya sekali kalau nggak dikoreksi. Kalau misalnya berpikirnya hanya satu dimensi. Kenapa saya bisa berpikir seperti ini? Karena dulu pada saat saya kuliah dan juga SMA, itu ada teman saya yang bilang ke saya, bro, lu kan pinter nih. Orang pinter itu biasanya nggak bisa bisnis loh. Lu lihat aja bukunya Robert Kiyosaki. Dia bilang kalau misalnya yang pinter itu kerja buat yang nggak pinter. Jadi kalau lu terlalu pinter kutu buku, ya lu nggak akan bisa bisnis. Jadi dia fokusnya bilang nggak akan bisa bisnis. Nah itu menyentil saya ya, saya penasaran. Masa sih? Saya nggak terima gitu aja, saya cari di luar. Sampai dengan sekarang tuh saya juga sering nyari gitu, lihat orang-orang kaya, emangnya benar semuanya nih bego secara akademis? Enggak, ternyata seperti Jeff Bezos, itu dari Princeton University, universitas top, dia summa cum laude. Elon Musk juga universitasnya bagus, summa cum laude juga, pintar juga. Ya, founder dari Google berdua tuh, itu dua-duanya juga pintar. Jadi banyak sekali yang kaya sekali, itu memang pintar sekali secara akademis. Walaupun memang ada 4 dimensi juga. Yang pintar akademis kaya banget ada, pintar akademis miskin juga ada, nggak bisa bisnis misalnya. Kemudian yang nggak pintar akademis, yang bego kaya juga ada. Kemudian yang bego secara akademis miskin juga ada. Jadi kemungkinannya ada banyak, ada 4 sebenarnya. Cuman melihatnya cuman satu si teman saya itu. Nah jadi setelah saya menyadari itu, setiap kali saya melihat sesuatu, ada orang mendefinisikan sesuatu, ya itu saya akan step back, saya akan lihat,
oh ini ada 4 kemungkinan. Dia terlalu mengkotak-kotakan karena pandangannya dia sendiri yang sempit gitu. Nggak tahu karena apa, karena ada juga orang yang karena trauma ya. Dia misalnya nih, dia kenal dengan satu orang bule gitu dari Amerika, teman baiknya dia. Tapi si bule ini tiap kali tersinggung dikit, dia tampar kita gitu. Misalnya ya, bule ini bule psycho lah gitu. Terus dia berpikir, orang bule itu orangnya sensitif semua. Tepat nggak? Nggak tepat, karena cuma datanya dari satu bule ini. Padahal kalau dia berteman dengan 100 orang bule, 1000 orang bule, ya ada yang baik, ada yang nggak sensitif, ada yang jahat juga, kemungkinannya tuh banyak. Tapi karena dia lihatnya cuma satu, dia kena trauma dari situ, langsung dia mendefinisikan bahwa itu adalah semuanya. Itu adalah universalnya. Nah, ini pola pikir yang salah. Jadi kalau misalnya kamu menemui hal seperti ini, di mana ada orang mendefinisikan sesuatu hanya satu untuk semua, ataupun cara berpikir kamu yang sekarang seperti itu, kamu coba cari datanya. Kayak saya, yang jago bisnis, kaya banget, terus dia pinter secara akademis, ada nggak? Saya cari tuh. Nah, kamu bisa cari juga, cari di luar, apapun itu. Tentang orang yang gendut, terus orang tuanya gendut, atau tadi terkait dengan cowok yang kaya pasti jahat, apapun itu pasti kita bisa pecah menjadi 4 dimensi. Sekarang itu memang jauh lebih mudah karena sekarang udah zamannya internet. Ya kita bisa lihat di sosial media, kita bisa baca berita di online. Tapi bayangin kalau 50 tahun lalu, 100 tahun lalu belum digital seperti sekarang. Susah gitu ya mencari datanya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kamu mencari datanya untuk memvalidasi pemikiran tentang 4 dimensi ini dan nggak ketemu, terkadang kamu harus kekeh bahwa 4 dimensi ini ada. Contohnya apa? Ini saya ingin berbicara tentang limit pemikiran ya. Jadi dulu itu lari 1,6 km atau 1 mile itu selalu anggapannya limit maksimal manusia itu adalah di atas 4 menit. Jadi nggak bisa di bawah 4 menit untuk 1 mile, 1,6 km karena jantungnya akan meledak. Itu berpuluh-puluh tahun orang berpikir bahwa itu yang benar. Tapi satu ketika ada orang namanya Roger Bannister dari UK, dia lari 3 menit 59 detik. Jadi setelah puluhan tahun, orang berpikir bahwa limitasinya adalah 4 menit, dan semuanya kena perangkap itu, pola pikirnya terperangkap di sana. Akhirnya ada satu orang yang mau cakan itu. Jadi ada yang bilang, oh jantungnya meledak. Enggak meledak. 3 menit 59 detik bisa kok. Akhirnya setelah itu yang terjadi adalah banyak orang yang lebih cepat lagi, di bawah 4 menit. Nah, jadi kamu juga harus ingat ini juga gitu ya. Terkadang kita harus berpikir juga nih, apakah ini suatu limitasi yang dibentuk oleh pemikiran banyak orang. Karena segala sesuatu itu di dunia ini mungkin. Ya, saya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memungkinkan. Kadang memang belum terpikirkan aja sama orang. Kayak misalnya kalau 2000 tahun lalu kita bilang mau bikin satu alat yang bisa terbang, kan semua orang bilang nggak mungkin. Ternyata mungkin. Elon Musk bilang mau bikin roket bisa dipakai bolak-balik, ya jadi nggak cuma sekali pakai, tapi dipakai berulang-ulang. Pada bilang nggak mungkin, ternyata mungkin. Gitu. Jadi segala sesuatu itu mungkin. Cuman terkadang limitasinya itu dibentuk dari pemikiran banyak orang yang mereka sudah terperangkap dalam pikiran yang terbatas itu. Kemudian yang kedua adalah pola pikir kaca. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita semua ini terbentuk dari informasi yang kita terima. Jadi kita secara visual apa yang kita lihat, kemudian secara pendengaran apa yang kita dengar. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, kita harus bisa menyaring apakah orang tersebut itu tepat untuk kita. Karena terkadang kita curhat ke orang sekitar kita dan kita secara nggak sadar minta input ke orang yang salah. Ini berlaku ke orang tua, ke keluarga, saudara, ataupun ke teman. Jadi kadang kita misalnya ngomongin soal bisnis. Aduh pengen mulai bisnis nih. Kita ngomong ke saudara kita atau ke teman kita. Yang dia nggak punya bisnis, dia adalah karyawan. Tapi kita dengerin inputnya dia. Dia bilang lu mestinya gini, lu mestinya gini. Tepat nggak? Mungkin ada yang tepat. 10%, 20%. Tapi gak bakal bisa 100% tepat. Ya jadi susah gitu. Kita mau dengerin yang benarnya yang mana pun nyaringnya susah. Karena dia belum mencapai apa yang kita mau. Ini berlaku di semua hal. Ya misalnya kalau kamu pergi ke satu dokter kulit. Dokternya berjerawat. Kamu berjerawat, pengen disembuhin dokternya. Kamu bakal percaya nggak sama dokter tersebut? Saya pernah ya ke salah satu rumah sakit. Saya mau benerin jerawat saya. Terus saya lihat dokternya jerawat, bener aja jerawat 1-2 gitu agak gede di pipinya. Ya jadi nggak percaya kan? Kita ada pemikiran bahwa loh dia aja ada jerawat, masa dia mau gue punya jerawat dibenerin sama dia, gimana caranya? Gitu kan? Nah ini berlaku di semua hal. Jadi misalnya kalau kita mau belajar berenang ya belajar sama guru renang. Mungkin nggak nanya sama orang yang nggak bisa berenang.
Sama seperti tadi, mungkin dia ada 10%, 20% benar. Tapi kita harus saring dari dia punya informasi. Itu 100% yang dia ngomongin, cara berlatih berenangnya, yang mana nih yang benar, yang harus kita pakai gitu. Kan susah. Lebih baik kita langsung cari orang yang memang sudah bisa berenang. Sama juga misalnya kita mau ngurusin badan gitu. Kita badannya gembrot gitu. Terus orang-orang di sekitar kita badannya gembrot. Kita bilang, wah susah banget ngurusin badan. Terus minta pendapat dari orang-orang yang gembrot. Tepat nggak? Kurang tepat. Yang lebih tepat adalah cari orang yang sudah kurusin badannya, memang dia dari gemuk ke kurus, terus tanya pendapat dia lakukan apa, pengalaman dia apa. Dalam hidup harus seperti itu. Dalam karir, dalam bisnis, cari yang sudah mencapai yang kita mau. Ini memang banyak yang menganggap remeh tips ini ya, tapi ini penting banget. Orang seringkali curhat itu ke orang yang salah, akhirnya mendapatkan input dari orang yang salah. Misalnya kamu punya satu tujuan, coba kamu renungin. Pernah nggak kamu curhat ke pasangan kamu, ke orang tua kamu, ke teman kamu, yang dimana mereka belum mencapai apa yang kamu inginkan? Misalnya kamu bilang, oh gue pengen nih investasi saham, pengen nabung, ya pengen di masa tuanya, oke nanti. Terus curhat ke teman, yang dimana dia terlibat pinjol, terus dia main judi online juga, dan dia kelilit utang, duitnya nol. Tapi dia kasih saran segala macam. Bener nggak? Sama lagi seperti yang saya bilang. Mungkin ada yang benar, tapi harus disaring. Dan dia bukan orang yang tepat, seharusnya cari orang yang memang sudah di masa pensiun dengan uang yang banyak misalnya, atau sekarang sudah berhasil mengakumulasi uang yang banyak dari tabungan yang dia sisihkan dari pendapatan dia. Gitu. Jadi biasakan untuk selalu mencari orang yang tepat. Dan ketika curhat harus proaktif saring. Orang ini benar nggak ya? Yang bisa kasih gua opini yang tepat, dan belajar untuk menyaring ya. Jadi ketika kita curhat ke orang, kita pikirin ini orang tepat nggak ya dia punya pendapat. Ya kadang kita akan otomatis aja gitu ketika kita curhat ke siapa, kita akan dengerin opini dia. Padahal opini dia bisa salah. Nah kalau misalnya kamu nggak bisa cari orang yang sudah mencapai target kamu, sekarang lebih mudah. Karena kan kita bisa online, kita bisa DM di sosial media. DM ke 100 orang pasti ada satu yang jawab deh. Atau dari kenalan punya kenalan. Harus proaktif gitu. Lihat, oh dia udah mencapai nih. Misalnya gue pengen kurusin badan. Cari cara buat kontak dia. Tanya gimana? Oh kurangin asupan kalorinya. Oh olahraga. Oh ternyata ada yang namanya intermittent fasting. Nah ini kan semuanya dari orang yang sudah pernah. Jadi itu lebih tepat. Kenapa saya namakan pola pikir kaca? Ya maksudnya ini kita berkaca. Orang yang kasih kita opini, kita mau nggak jadi orang itu? Kalau kita nggak mau jadi orang itu dan dia belum mencapai apa yang ingin kita capai, berarti dia bukan orang yang tepat untuk memberikan opini kepada kita terkait dengan apa yang kita ingin capai. Kemudian yang terakhir adalah pola pikir nahkoda kapal. Nah ini juga penting ya. Jadi di dalam hidup kita adalah nahkoda kapal ya. Nahkoda kapal itu kan dia yang ngendarain kapal ya. Jadi kalau misalnya ada di lautan, ombaknya besar, dia yang akan mikirin nih, oke kita kapalnya diem dulu deh. Kapalnya kita muter deh ke daerah yang ombaknya mungkin nggak besar. Dia yang mengendalikan kapalnya. Jadi kalau misalnya ombaknya nggak bagus, cuaca nggak bagus, dia akan mengkontrol yang dia bisa kontrol, yaitu kapalnya. Sama seperti kamu. Ketika ada apapun di dalam hidup, kamu harus mengkontrol apa yang bisa dikontrol. Jangan victim mentality. Banyak orang yang victim mentality. Jadi dia nyalahin semua orang yang ada di sekitar dia. Misalnya ada anak baru lulus kuliah nih. Ada nih yang seperti ini kejadian nyata. Pulang ke Indonesia dari luar negeri, dia lihat temennya dikasih 2M sama orang tua mulai bisnis. Dia nyalain orang tuanya. Oh, gue gak bisa bisnis gara-gara orang tua gak kasih 2M. Padahal di balik itu ada perjuangan orang tuanya yang dimana mati-matian kumpulin duit supaya anaknya bisa sekolah di Amerika. Kuliah di Amerika di tempat yang bagus. Dengan harapan pada saat balik bisa muter otak nih. Ya bisa dapat penghasilan yang lebih, bisa hidupnya lebih baik dari orang tuanya. Ada perjuangan itu, dia gak lihat. Dia nyalain aja karena dia bandingin sama temannya, dia lihat temannya dapat duit dari orang tua. Padahal dia bisa berpikir kalau dia punya ilmunya kan dia bisa mikir, oke, bisa cari investor, gue kan gak ada duit, tapi gue ada otak nih, gue cari investor, bikin PPT, kasih saham. Atau uangnya gak cukup, gandeng teman aja. Rame-rame kita bikin bisnis, buat belajarin bisnis. Ada caranya selalu kalau mau mikir. Jadi jangan victim mentality, jadilah nahkoda kapal. Kalau misalnya naik mobil kan juga sama ya, kita nyetir mobil, yang ada di sekeliling mobilnya nggak bisa kita kontrol. Ada mobil tiba-tiba stop, tiba-tiba ngebut, ada orang nyebrang jalan tiba-tiba. Yang bisa kita kontrol adalah mobilnya. Sebisa yang memang kita bisa kontrol. Kalau kita maksa
mengontrol yang nggak bisa dikontrol ya nggak bisa. Kayak misalnya tadi nahkoda kapal, pengen kontrol ombaknya, pengen kontrol cuaca, bikin mesin, kan nggak bisa gitu. Yang dikontrol adalah kapalnya. Ada satu contoh lagi, misalnya ada cewek nih, dia umurnya udah 30 lebih, dan dia nggak ada pacar. Dia bilang, gue nggak ada pacar karena nggak ada yang deketin gue. Padahal dia punya statement ini belum tentu benar. Benar nggak ada yang deketin dia? Dia menaruh posisinya untuk bisa dideketin nggak? Karena kalau kita bedah misalnya seorang perempuan dapatnya dari mana sih? Misalnya pasangan dari sekolah, SD, SMP, SMA, dari kuliah, teman kerja, teman komunitas, olahraga ataupun agama. Kalau di sini misalnya udah nggak ketemu yang cocok, yang dia nggak mau ataupun sudah ada tapi nggak cocok gitu, dia udah lihat ada cowok, kayaknya nggak cocok nih. Berarti kan harus cari di luar dari ini dong. Proaktif minta dikenalin, proaktif ikut komunitas baru, ataupun pakai aplikasi. Ada kok teman saya yang udah usianya hampir 30, dia pakai aplikasi. Dia swipe-swipe, dia ketemu-ketemu terus dari 20-30 cowok yang ditemui, akhirnya ada yang cocok. Dan akhirnya menikah. Ya itu kan dia memposisikan dirinya untuk bisa dideketin oleh cowok lain. Dia proaktif ikut komunitas, proaktif cari lewat online. Sedangkan yang ini cuma ngomong doang, victim mentality. Dia bilang gak ada yang deketin, emang gak jodoh. Jadi ini pemikiran yang salah gitu. Makanya pola pikirnya adalah harus nahkoda kapal. Kita harus kontrol yang kita bisa kontrol, kita adalah pengendali kapalnya di dalam hidup kita. Nah jadi ini kira-kira adalah 3 pola pikir ya yang menurut saya akan sangat berguna sekali kalau kamu benar-benar bisa terapin dan ingat. Pola pikir 4 dimensi, pola pikir kaca, dan pola pikir nahkoda kapal. Sama seperti sebelumnya, jangan hanya dicatat doang, dengerin ulang kalau misalnya kurang jelas, kamu terapin di dalam hidup kamu per hari ini. Kalau benar-benar pengen diingat ya udah, kamu tiap hari mungkin tiap pagi dan tiap malam liatin aja, oke pola pikir ini, pola pikir ini, pola pikir ini. Karena pola pikir ini salah satu yang cukup sulit untuk dirubah ya, karena kalau kita puluhan tahun apalagi sudah didoktrin oleh orang tua dan orang sekitar tentang satu pola pikir tertentu, itu ngerubahnya memang nggak gampang, butuh waktu. Jadi memang ada effort lebih dari kita. Semoga membantu ya.